Apa kasusmu? Pembunuhan. Sebenarnya bukan saya yang membunuh, tapi salah satu dari keempat musuh saya yang melakukannya. Hei kunyuk, jangan sok suci kamu. Semua penghuni di penjara ini tidak ada yang bersih. Semua kotor, busuk. Sudahlah, malas aku melayanimu. Dot, Ya, Bos. kau jelaskan pada manusia sok suci ini. Biar Badut itu tahu bagaimana peraturan di sini. Beres. Ini tugas kecil, Bos. Hei, sebagai pendatang baru, kau harus tahu. Beliau adalah bos di sini. Hah? Bahkan di seluruh penjara ini. Jelas kau? Jadi kau harus mematuhi segala peraturan yang beliau keluarkan. Mengerti? Hah? Hei, kamu tuli ya? Hah? Aku peringatkan, kalau kau ingin bebas tanpa cacat, jangan sok jagoan di sini. Mengerti? Mengerti. Lihat si kunyuk itu. Nah, itu berarti kau mematuhi perintah bos. Pintar juga kau. Neng, bagi-bagi dong. Neng, kopinya yang perawan. Yanto, bangun. Yanto, bangun. Hei, cepat. Bangun. Kalau udah molor, persis ke bawah. Aduh, tuyul. Bangun. Iya, Bangun. iya. Aku bangun. Tapi jangan main tendang dong. Pakai banyak bacot lagi kau. Alah, macem-macem. Jadi mau apa kau? Berani menentang aku? Aduh, hancur mukaku. Aduh. Cacok. Pagi-pagi sudah ribet kamu. Bukan Bangsa. aku, Bang. Tunggu mati. Dia yang bikin ribut. Dia mulai berani melawan. Dia, Bos. Babi. Hajar aja, Bos. Anjing kurap. Kau sudah mulai bertingkah rupanya sekarang. Hah? Aduh. Baru anak kemarin saja. Sudah berani unjuk gigi kau. Ini bukan salah Yanto, tapi dia yang mulai. Diam. Ini bukan urusan kamu. Mampus kau. Hei, jangan ribut. Pagi-pagi sudah bikin onar. Ayo mandi semua. Nanti kita bikin perhitungan tersendiri. Antuk.
Mampir dulu atuh Neng, biar saya bantu bikin kupingnya. Saya bikin hidung dan mulutnya. Dasar koboi-koboi kampung Cilepeng. Lela? Lela? Sudahlah, Nak. Tidak ada artinya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Segala pergunjingan orang-orang di desa ini tidak usah kau pikirkan. Semua orang tahu, bukan kau yang bersalah. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Serahkan saja semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apa rencanamu setelah bebas nanti? Ya, entahlah. Masih belum terpikirkan. Tapi yang aku dengar, sulit bagi seorang bekas napi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Belum tentu, Yan. Yang penting, kita harus berusaha. Ya, seharusnya memang begitu. Badar! Hei! Berhenti! Biar saya bantu bikin kupingnya. Saya bikin hidung dan mulutnya. Kupingnya yang masih perawan. Kupingnya yang masih perawan. Kupingnya yang masih perawan. Jangan keras-keras. Nah, gitu dong. Hei, itu yang bawah, yang bawah. Terima kasih ya atas segala bantuanmu. Lupakan saja. Hmm? Cak Kodir, Hmm. semoga kau pun cepat bebas. Terima kasih. Ayo. Mas Yanto, maafkan aku ya. Tidak apa-apa. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Baik-baik ya. Hmm. Hmm. Ini batu sebagai kenang-kenangan. Simpanlah. Terima kasih. Mari, Dok. Yuk. Badar, selamat tinggal. Ya, hati-hati. Edo, jangan lupa ya, mampir ke rumahku. Mudah-mudahan. Hmm. Mari semua. Yuk. Hmm. Ayo. Aku dengar, sebulan lagi kau akan bebas. Ya, semoga tidak ada halangan. Aku turut berdoa agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau pun akan bebas. Keluargamu di kota ini? Aku hidup sendiri di kota ini.
semua keluargaku di seberang. Hmm. Kau sendiri bagaimana? Rupanya kita senasib. Sama-sama dari seberang. Edo, Hah? ada yang besuk. Bos, Edo ada yang besuk. Sebentar ya. Ya. Permisi, Pak. Mari. Maaf, aku baru sekarang sempat kemari. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kunjunganmu. Ini oleh-oleh untukmu. Terima kasih. Bang Edo, aku telah berhutang budi padamu. Kau telah mengorbankan dirimu untukku. Lupakan itu semua. Segala apa yang telah terjadi merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Bang Edo, kedatanganku ini adalah untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Mengapa? Aku akan meninggalkan desa ini. Apa alasannya? Tentu Bang Edo sudah mengetahui. Kalau boleh aku tahu, kemana tujuanmu? Entahlah, Lela, sebaiknya kau jangan pergi. Kau harus berani menghadapi segala tantangan. Berani menghadapi setiap kenyataan. Karena ini romantikanya suatu kehidupan. tidak Bang Edo. Ini sudah tekadku. Aku harus pergi. Dan satu permintaanku. Lupakan diriku. Carilah wanita lain yang benar-benar masih suci. Tidak, tidak mungkin. Aku mohon sekali lagi, jangan tinggalkan desa ini. Sudah kukatakan, aku harus pergi, Bang Edo. Perhatian. Edo, waktu besuk sudah habis. Pak, Ayo, pulang dulu ya. Sabar ya. Ya, permisi, Pak. Bang Edo, aku pulang dulu. Jangan lupa, jaga dirimu baik-baik. Iya.
Lela. Edo, Maafkan saya. masa lalu tak perlu dikenang. Hanya akan merusak diri sendiri. Dan, Tapi sudahlah. Aku mengerti perasaanmu. Sebaiknya kau tidur. ya. Terima kasih. Lupakah kau kepada diriku, atau mungkin tak cinta lagi? Sehingga tiada kabar berita, ku menunggu sekian lama. Betapa hatiku kecewa pada dirimu, sayang. Sayang yang ku sayang, aku rindu belayanmu. Bagaimana? Sudah ada lampu hijau dari Lela? Beres, Pak. Semua bisa diatur. Kita tunggu waktunya yang tepat, Pak. Wanita seperti dia tidak bisa diburu-buru. Slow but sure. Lupakah kau kepada diriku, atau mungkin tak cinta lagi? Demikianlah para hadirin, primadona kita, Lela, baru saja membawakan sebuah lagu yang cukup menarik. Yang saya. Sekarang silakan para hadirin Silakan, Lela. untuk kembali Silakan. berjoget. Maaf, Pak Burhan. Saya harus ke belakang. Ada yang harus saya kontrol. Ya. Lela, temenin Pak Burhan ya. Iya. Mari, Pak. Silakan. Minumnya seloki, maboknya sebor. Mau minum apa, Lela? Belum Sudah, Pak. Terima kasih. sudah bikin konyol. Maunya si dia disebut jagoan, tak peduli. Loh, kenapa cemberut? Kesel. Habis anting-anting Lela hilang waktu datang tadi. Itu toh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kan malu. Soalnya kan ada cewek-cewek tadi. Besok Lela beli yang baru ya. Harganya mahal loh, Pak Burhan. Soalnya ada berliannya sih. Itu soal kecil. Minumnya seloki, maboknya sebotol. Hmm. Kapan kita berangkat? Kemana? Ke Eropa. Boleh-boleh saja. Asal jangan bulan-bulan ini. Soalnya Lela sibuk ke taman. Janji ya? Beres.
Selamat ya. Terima kasih, Pak. Selamat ya, Edo. Semoga kau tidak kembali lagi ke sini. Insya Allah. Selamat jalan ya. Terima kasih, Pak. Entahlah, Nak Edo, ibu benar-benar tidak tahu di mana Lela berada. Dia tidak pernah menuliskan alamat di dalam suratnya maupun di dalam weselnya. Apa, Bu? Dia pernah mengirim surat? Betul. Maaf, Bu. Boleh saya lihat suratnya? Sebentar ya, ibu ambilkan dulu suratnya. Ini suratnya. Oh, iya, ya. Ya, ya, ya. Kali ini saya benar-benar puas. Walaupun beberapa hari kalian pergi keluar kota. Ternyata usaha kalian tidak sia-sia. Kalian telah berhasil mendapatkan 3 daun muda. Terima kasih, Bos. Masuk. Selamat pagi. Ah. Kau benar-benar cantik sekali hari ini. Bapak bisa saja. Sekarang kalian boleh pergi. Ya, Bos. Siapa mereka? Oh, petugas-petugas khusus. Tapi mereka bisa juga main kasar. Bila perlu, Nancy, coba cek dulu stok minuman untuk nanti malam. Ya. Baik. Shirley, Ya, kau ambil uang setoran dari kasir, ya. baik, Pak. Begini, Lela. Sebentar, Pak. Saya ingin bertanya soal ketiga laki-laki tadi. Kenapa? Saya khawatir suatu saat kelak mereka mengancam saya. Tenang saja. Selama yang namanya Sarkiman masih memegang bar ini, pokoknya kau jangan khawatir. Dijamin tidak terjadi apa-apa atas dirimu. Wah, bisa gawat nih. Apa yang gawat? Bagaimana kalau sampai dia mengadu pada bos mengenai peristiwa tempo hari? Tenang sajalah. Rio, wanita itu kesayangan bos. Sudahlah. Kita tunggu saatnya tiba. Kita baru bereskan. Apanya yang beres? Itu, Mbak. Soal kerja rutin, Mbak. Oh, sebaiknya sekarang kalian langsung jemput ketiga daun muda itu. Karena malam nanti mereka sudah mulai kerja. Ya? Ya, Mbak. Baik, Mbak.
Sar. Tunggu. Hah? Edo. Akhirnya kau datang juga. Tentu. Bagaimana? Ah, Usaha maju? ya, beginilah. Alhamdulillah. Yang penting halal. Oh ya, bagaimana kawan-kawan di dalam? Baik-baik saja. Badar juga sudah bebas. Ah. Mari ku bawa. Hah? Ayo masuk. Ya, ya, ya. Bagaimana soal garis itu? Dia tinggal di kota ini. Suatu saat, aku akan mencarinya. Sementara kau belum dapat pekerjaan, kau boleh membantu aku di sini. Terima kasih. Perkenalkan. Sri, Duduk. Silahkan, santai-santai saja. sendiri saja? Iya. Oh ya, namamu siapa tadi? Sri,
Turun yuk. Ayo. Kurang ajar. Kau tidak apa-apa? Tidak, Bang. Agar lebih tenang, sebaiknya kita ke kamar saja. Silakan. Maafkan atas kejadian tadi. Tidak apa-apa. Mereka memang keterlaluan. Saya sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu. Kau bisa betah di tempat seperti ini? Terpaksa. Kau tidak mencoba mencari pekerjaan yang lain? Sulit untuk melepaskan diri dari sini. Mereka terlalu ketat mengawasiku. Siapa yang kau maksud dengan mereka? Pemilik bar ini. Tukang pukulnya banyak. Dan semua kejam-kejam. Setiap wanita yang masuk kemari pasti sulit untuk keluar. Kecuali ditebus dengan uang yang tidak sedikit. Saya mengerti sekarang. Ya. Semoga suatu saat kau akan terbebas dari belenggu mereka. Entahlah, kapan keajaiban itu akan datang. Walaupun dalam batin, saya sangat mendambakannya. Lela. Namaku Sri. Oh. Maaf, saya melamun. Pacarmu? Hei, jangan coba macam-macam. Apalagi kalau menjelekkan kami di hadapan bos. Kau bisa gawat. Ingat ya. Hei, Do. Edo. Pak Taslim. Ada kabar baik untukmu. Iya. Lamaranmu diterima. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih. Mobil apa yang saya bawa? Truk Hino. Nah, itu mobil kesukaan saya tuh. Oh ya? Ed, bagaimana kondisi mobil ini? Wah, hebat. Sama seperti mobilku yang dulu. Warnanya pun sama. Enaknya kemana ya? Bagaimana kalau ke tempat Sri? Oke, ya. Duh, selamat
selamat dengan kerja barumu. Semoga langgeng. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sri ucapkan agar dalam waktu singkat Bang Edo bisa berjumpa dengan Kak Lela. Iya, iya, iya. Bagaimana, Sri? Kau setuju berhenti dari sini? Benar, Sri. Aku juga akan membantu mencarikan pekerjaan. Aku tidak yakin pimpinan bar ini mengizinkan. Ya kita coba dulu. Yang penting tekadmu bulat untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana, Duk? Betul. Kita temui pimpinanmu sekarang. Bagaimana, Sri? Nah, gitu dong. Dari tadi kayak. Yuk. Turun yuk. Malas ah. Oh ya. Hei, buka tuh pintu. Oh, baik Pak, nanti saya bereskan. Silakan. Hmm. Ada apa, Sri? Ada yang ingin mereka bicarakan. Oh. Ada yang perlu saya bantu? Sri ingin berhenti bekerja. Bisa. Bisa saja. Asalkan. Syaratnya bisa dipenuhi. Kalau boleh kami tahu, apa syaratnya? Uang. Cukup jelas buat kalian? Berapa? Berapa? Kalian mau tahu juga rupanya. Hei, coba jelaskan. Selfie yang wajahnya tidak cantik ditebus 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Dan kontan. Dan Epi yang tubuhnya bahenol 1,5 juta. Dan perlu Anda tahu, anak asuhan Sarkiman pernah ditawar 2,5 juta. Tapi ditolak sama bos. Siapa namanya tuh? Lela, bos. Lela? Lela yang mana yang kalian maksudkan? Ya Lela. Harga Sri saja belum tentu kalian bisa bayar. Apalagi Lela. Sudahlah. Jangan banyak tanya. Bosan aku mendengarnya. Di mana Lela? Aku tidak tahu. Ayo maju. Katakan di mana Lela? Tidak kupatahkan lehermu. Katakan. Di bar dangdut. Edo, ayo lari. Ayo kita keluar. Ayo. Ayo. Ayo kejar. Bangun, bangun, goblok. Hei, kejar. Kejar. Ayo cepat. Hei. Jalan.
Kemana kita? Langsung ke rumahku. Kupikir sementara kau lebih baik tinggal di rumah Yanto. Akan lebih aman. Ya, terserah kalian. Mana baiknya? Semua ini berkat bantuan Bang Edo dan Mas Yanto. Saya tidak tahu dengan cara apa membalasnya. Ah, jangan kau pikirkan itu. Kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk saling membantu. Mas tidak menyesal hidup bersamaku. Apa yang mesti kusesalkan? Hidupku di masa lalu begitu kelam dan pekat. Tidak seorang manusia pun yang hidupnya bersih. Cuma cara dan keadaannya saja yang berbeda. Sekarang yang penting, kita songsong kehidupan masa depan dengan hati yang bersih dan tulus. Demikianlah para hadirin yang terhormat. Kini tiba saatnya bidu wanita kita yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Laila. Ia akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Nostalgia.
apa, Pak? Beri saja. Enggak, Pak. Nostalgia penuh harapan bahagia, kiranya jadi bencana. Seakan tiada lagi dambaan di dalam terali cinta, gelap terasa di jiwa ini, terdampar di lembah yang dosa. Ini semua harus ku terima, walau berat beban yang ku rasa. Terbayang kenangan nostalgia indah saat kita berjumpa, terjalin asmara kisah cinta kita, saling bertatap mata, bergetar di jiwa sejuta bahagia, serasa lidahku keluh dan kaku, tak mampu berkata saat pandangan yang pertama. Tenang para hadirin, kami mohon tenang. Kini kami memohon Anda semua untuk kembali berdisko dangdut bersama band Nada Sehati. Maaf, sebentar Pak. Silakan. Lela, kenapa kau berada di tempat ini? Panjang sekali ceritanya. Aku tidak tahu harus dari mana aku mulai. Lupakan itu semua. Yang penting, sekarang kita sudah bertemu. Hah? Mengapa kau berada di sini? Kau telah mengecewakan para penonton, terutama Pak Burhan. Maafkan saya, Pak. Siapa dia? Dia abang saya dari desa. Kami sudah lama tidak bertemu, Pak. Tapi kau jangan korbankan pekerjaan. Ingat, Lelah, kau masih dalam keadaan tugas. Kami minta, saudara jangan mengganggu dia. Kalau ada sesuatu, selesaikan. Setelah dia bebas tugas. Mengerti? Lela, Iya, Pak. cepat kembali. Pak Burhan menunggumu. Baik, Pak. Bang, Jangan kau lanjutkan. Aku sudah mengerti. Sedikit banyak, sudah terbayang bagaimana keadaanmu yang sebenarnya di sini. semuanya terjadi di luar kemauanku. Theo. Api-api cinta berkobar di jiwa. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan membantu mencari jalan keluarnya. Jangan di sini kita bicara. Tidak bebas. Bar ini banyak mata-mata. Sebaiknya abang pulang lebih dulu. Besok aku akan menemui abang. Aku tinggal di Jalan Seroja nomor 17. Iya. Persoalan kita belum selesai. Gara-gara kalian sekian tahun aku mendekam di penjara. Sekarang, apa maumu?
Dan ingat, korban pertama adalah Lela. Jangan ganggu dia. Sudah bang, jangan layani mereka. Ayo. Ingat, di antara kita masih ada persoalan. Mari, kita ikuti dia. Ayo. Cepat kejar. Bagaimana? Lebih baik kita lapor pada bos. Oke, kita lapor secara berpihak. Ayo kembali. Edo. Bagaimana? Kau sudah ketemu Lela? Aku sudah bertemu tadi. Seharusnya kau bergembira. Tapi kenapa kau lesu? Apa yang terjadi? Entahlah. Lela belum sempat banyak bicara. Di mana abang bertemu? Di bar dangdut. Lalu, kapan kau ketemu lagi? Dia akan datang kemari. Sudah malam, Pak. Lela capek sekali. Mau pulang sekarang? Saya antar. Nggak usah, Pak. Lela bisa sendiri. Kalau begitu, sun dulu dong. Mengapa harus pakai sumpah dunia. seperti kau masih Bagaimana, Pak? Happy? Happy sekali. Belum pernah saya merasakan sepuas malam ini. Malam ini Pak Buran kelihatan jauh lebih muda. Berkurang 30 tahun, Pak. serendah itu kau memandang diriku. Biar gini, biar gini. Terima kasih, Pak. Pak Sarkiman? Iya, Pak. Besok Lela diantar ke Bunga Lauku. Jam berapa, Pak? Jangan diantar dulu. Tunggu berita dari saya. Baik, Pak. Soalnya ada dia. Kalau itu beres, Pak. Ya. Dijamin. Bagaimana? Kami sudah tahu tempatnya. Siapa dia sebenarnya? Ternyata pria itu bukan saudara Lela. Betul, Bos. Mereka tidak hanya sekedar hubungan biasa. Bicara yang benar. Maksud saya, bukan hanya pacar, Bos. Lebih dari itu, di antara mereka seperti ada sesuatu yang amat rahasia. Benar, Bos. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya maksud kalian? Pria itu kelihatannya seperti intel. Intel. Informan. Masa bodoh. Aku tidak mau mengerti. Pokoknya, besok kalian hajar dia. Tapi ingat, Lela jangan sampai tahu. Mengerti?
Ngerti, bos. Sabar saja, Bang. Betul. Sebentar lagi juga datang. Minumlah. Dipanggil bos. Sekarang kan hari Minggu. Saya ada undangan. Mau ke salon dulu. Bilang besok sore saja. Maaf, bos bilang sekarang juga. Lepaskan. Bagaimana si Rio? Sudah berangkat? Mereka bertiga, Pak. Pagi-pagi sudah rapi. Mau ke rumah pacarmu itu? Saya ada undangan. Undangan. Coba tolong jelaskan. Siapa pemuda itu yang sebenarnya? Saya sudah jelaskan. Dia saudara saya dari desa. Bohong! Kami sudah tahu semuanya. Pokoknya, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak bisa. Saya sudah janji. Lepaskan! Beginikah kalian memperlakukan aku? Lela, ini semua demi kepentingan kita bersama. Sekarang, kau harus ke bungalonya Pak Burhan. Beliau akan memberikan uang yang cukup banyak untukmu. Aku tidak mau. Lepaskan! Aku muak dengan tingkah laku kalian. Lepaskan! Anton. Ya, bos. Sekap dia di kamarnya. Sambil menunggu berita dari Pak Burhan. Baik, bos. Ayo. Sudahlah. Aku susul dulu. Bagaimana kalau Lela datang? Suruh tunggu, ya? Ya. Siapa mereka? Gara-gara mereka aku masuk penjara. Apa tindakan kau selanjutnya? Akan kulacak mereka. Aku ikut ya. Bisa diatur. Pokoknya akan saya berikan yang paling sip untuk Bapak. Ya, baik. Sampai nanti malam, Pak. Mana Budi? Di depan, bos. Bagaimana soal laki-laki itu? Wah, bos. Ilmu bela dirinya tangguh sekali. Jadi kalian kalah menghadapi dia? Hah? Benar-benar memalukan. Kawan-kawannya banyak, bos. Kami dikeroyok. Dikeroyok? Betul, bos.
Kalau begitu, kita harus cepat mencari orang untuk melenyapkannya. Sebelum dia sempat membawa Lela keluar dari tempat ini. Betul, Pak. Apalagi Lela adalah salah satu sumber keuangan kita. Bagaimana kalau kita pakai pembunuh bayaran? Halo, Kobra. Ayo cepat, ayo. Lela, Santo, bereskan. Iya. Lihat. Ayo cepat, cepat. Iya, iya. Mau kemana kalian? Ayo. Rio. Edo, Lela. Lela. Mau dibawa kemana dia? Pria itu nyerbu kemari. Di mana dia sekarang? Di depan kamar Lela. Sedang diajar orang anak kita. Lepaskan! Cepat, bawa dia ke gudang. Baik, Bos. Ayo, jalan. Siap? Ya. Maju. Maju. Maju.
Lela. Persoalanku dengan mereka belum selesai. Itu kobra. Tembak! Bang Edo! Badar. Badar. Badar, ini Lela yang sering aku sebut-sebut dulu waktu di penjara. Lela. Badar. Tapi mengapa tadi kau tidak membunuhku? Kita masih tetap bersahabat sampai kapanpun. Dan kau mesti ngerti, Edo. Senjata ini sudah sehati denganku. Dia tidak sembarangan memilih sasaran. Mengapa orang itu yang akhirnya kau tembak? Sarkiman memang sudah pantas untuk mengakhiri hidupnya. Kalian tahu, segala apa yang telah diperbuatnya selama ini jauh lebih kotor dan lebih keji dari apa yang pernah kita lakukan. Tenang, biar aku yang hadapi semua kejadian ini. Tidak, Badar. Kita harus sama-sama menghadapinya.